Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan hidayahnya kepada kita semua, memberikan anugerahnya, inayahnya, sehingga kita bisa terus menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita bisa beribadah adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, ikhwas sekalian, kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab mulia dengan manhaj salaf, dan kita ulangi dari halaman atau dari nama-nama salaf atau salafiyah. Nah, diulangi mas. Nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Salaf atau salafiyah memiliki nama-nama lain, di antaranya 1. Al-Jamaah, 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah, 3. Ahlul Hadis, 4. Ahlul Asar, 5. Jama'atul Muslimin, 6. Al-Firqatun Najiyah, 7. At-Taifah Al-Mansurah, 8. Ahlul Ittiba', 9. Al-Ghuraba. Nah, ikhwas sekalian, ini adalah nama-nama lain dari salaf atau salafiyah, yang mana nama-nama tersebut ada yang diambil dari hadis-hadis Nabi, ada dari karena melihat kondisi lingkungan saat itu. Nah, misalnya generasi awal dari salafus soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, pada masa mereka tidaklah memiliki nama, gelar, serta nisbat yang membedakan mereka dengan firqah sesat yang ada pada zaman mereka. Hal itu karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Namun ketika munculnya firqah-firqah sesat dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada bid'ah, dan ahlus syubhat, orang-orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, maka tampaklah nisbat serta gelar yang syar'i bagi mereka
yang tetap di atas manhaj para sahabat, yang membedakan antara mereka dengan firqah-firqah sesat yang ada. Taib ikhwah, ini sudah kita sampaikan bahwa generasi awal salafus saleh, yaitu adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya, itu ya tidak ada nama bagi mereka. Ya, kenapa mereka tidak disebut salafi? Bukan. Ya, karena memang ya nisbat yang membedakan mereka dengan firqah sesat ya tidak ada. Artinya mereka itu benar-benar mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Oh, orang sudah paham kalau itu sahabat. Ya, berarti sahabat mereka yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Namun di akhir-akhir ya muncul firqah sesat, pengikut hawa nafsu, ada pengikut ya orang-orang yang menyuruh kepada kebid'ahan, dan juga orang-orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Maka ini perlu ada nisbat yang syar'i bagi mereka, bagi yang tetap berada di atas manhaj sahabat dan yang membedakan antara mereka dengan firqah sesat yang ada. Artinya ikhwah, ya mereka itu generasi percontohan gitu. Jadi ya mereka yang kita contoh. Makanya kalau ada orang-orang mengatakan di masa sahabat nggak ada yang namanya orang membid'ah-bid'ahkan, ya karena memang ya di masa mereka itu adalah masa ya langsung mengambil ajaran dari Rasul. Ya, jadi tidak ada perkara baru. Meskipun di akhir-akhir hidup para sahabat banyak muncul ya firqah-firqah bid'ah. Ya. Nah, lanjut. Gelar dan nisbat tersebut bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, asar para sahabat dan penjelasan para ulama ahlul hadis. Di antaranya adalah yang pertama al-jamaah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhil millata sataftariku ala salasatin wa sab'in sintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannati wa hiya al jama'atu. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Nah, di sini kita mulai bahwa gelar penamaan nama lain dari salaf dan salafi di sini ada yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah. Ya, tentunya yang sahih. Ada yang bersumber dari asar para sahabat. Asar itu berarti hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi atau ucapan-ucapan sahabat Nabi, dan juga penjelasan para ulama ahlul hadis. Apa saja nama lain dari salaf? Yang pertama adalah al-jamaah. Ya, al-jamaah ini berdasarkan sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ya, dan ini ada di dalam silsilah al-ahadits as-sahihah bahwa Nabi mengatakan, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, berarti Yahudi dan Nasara, ya, terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya umat ini atau umat Islam satabtariku ala salasin wa sab'ina ya millah, akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan, sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah.
Ya 72 golongan di neraka dan 1 di surga, wahia al-jamaah. Ini nama ya kenapa salafi disebut al-jamaah ya adalah diambil dari hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwas sekalian, dalam hadis ini Nabi menjelaskan perpecahan yang terjadi. Ya, berarti memang sebuah hal yang pasti terjadi adanya perpecahan. Karena memang jelas ikhwah bahwa kalau kita bicara jalan menuju surga, ya hanya satu jalan. Ya, sebagaimana gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambar garis lurus, ya hadza sabilullah kan gitu kan. Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalannya Allah ini tidak lurus. Artinya tidak hanya ya akan kita mudah mencapainya, tidak. Karena Nabi menggambar-gambar ya di samping kanan samping kirinya jalan-jalan yang lain. Maka ikhwas sekalian, tentunya perpecahan ini ya pasti terjadi. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hanya ada satu golongan di dalam surga. Dalam artian yang akan masuk surga langsung. Ya, nah makanya para ulama bagaimana dengan kondisi yang lain? Ya, kelompok-kelompok yang lain maka tentunya ya berbagi-bagi atau terbagi bermacam-macam. Ada yang memang mereka harus masuk neraka dulu kemudian dimasukkan surga, ada sebagian yang memang kekal di neraka dan lain sebagainya. Tapi jalan keselamatan ya hanya ada satu di sini. Ya, nah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah. Yaitu al-jamaah. Apa makna jamaah ya ikhwah? Ya sebagian mengatakan jamaah berarti kelompok, berarti kita harus bersatu gitu kan. Ikhwah sekalian harus dipahami ya secara bahasa memang makna al-jamaah maknanya adalah al-ijtima, ya berkumpul kan itu. Ya, dan lawannya adalah perpecahan, ya furqah, ya berkelompok. Tetapi ikhwah sekalian, secara syar'i ya karena banyak orang ingin menjadikan satu kelompok itu bergabung dulu gitu kan. Umat Islam itu kalau bisa bergabung jadi satu. Ya jangan berpecah-pecah. Ya, ikhwah sekalian, maka ya persatuan itu harus didasari dengan alasan yang syar'i gitu. Kalau cuma alasannya ya menjadi satu tetapi akidahnya berbeda-beda, ya nggak bisa bersatu. Ini yang bolak-balik kita sampaikan, bahwa persatuan itu harus berada di atas akidah yang benar, harus berada di atas ya tauhid. Karena kalau tidak berada di atas ketauhidan atau ya akidah yang benar, ya nggak bisa bersatu. Ya, karena banyak orang mengatakan kita satukan di dalam perahunya Nabi Nuh semua kelompok yang ada. Tapi ada kelompok yang mengatakan Allah ada di mana-mana misalnya. Ada kelompok kaum muslimin tapi menyekutukan Allah. Ya digabung jadi satu, ya nggak bakal bersatu. Jadinya sebagaimana dalam Al-Quran, tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka menyangka ya atau kalian menyangka mereka bersatu tapi hatinya berpisah. Ya nggak bisa. Bersatu itu hati dan juga badan bersatu. Maka akan sejalan ya. Maka akan sejalan. Nah, maka itu ikhwah sekalian. Ya, kalau kita kembali ke perahunya Nabi Nuh. Ya, orang-orang yang tidak sejalan dan tidak seakidah dengan Nabi Nuh, ya tidak bisa naik. Bahkan anaknya sendiri gitu kan. Ya, bahkan anaknya sendiri bisakah naik? Tidak bisa kalau nggak beda, kalau sudah beda keyakinan dan lain sebagainya. Makanya ikhwas sekalian,
Nabi Nuh itu ketika memanggil anaknya dengan perasaan yang campur aduk. Ya, para ulama mengatakan bagaimana bisa huruf ba sama mim bersatu pada saat Nabi Nuh memanggil anaknya? Ya karena kesedihan yang mendalam. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bagaimana Nabi Nuh memanggil anaknya. Ya bunayyar, ya bunayyar kam ma'ana. Ya, wahai anakku, ayolah naik bersamaku. Itu kan dari kalimat irkab ma'ana. Ya berarti ada ba terakhir ketemu mim. Tapi langsung jadi satu, irkam ma'ana. Ya, jadi ada kesedihan yang mendalam. Ya ketika memanggil anaknya, kenapa nggak mau bersatu dengan beliau? Ya berarti ya Nabi Nuh tidak berhasil menyelamatkan salah satu anaknya. Kenapa? Ya karena akidahnya beda, keyakinannya beda. Jadi maksudnya jangan sampai berpikir al-jamaah di sini ya maksudnya bersatu, semuanya bersatu, enggak. Makanya banyak para ulama ya atau para sahabat bahkan menafsirkan makna al-jamaah. Ya, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan makna al-jamaah itu apa? Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri, ya. Al-jamaah adalah siapa saja yang berada di atas kebenaran meskipun sendiri. Nah, ini ikhwas sekalian. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan al jama'ata ma wafaqa ta'atallahi. Ya, bahwa jamaah itu adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita sendirian pun bisa disebut dengan jamaah. Ya, makanya Islam itu penuh dengan keterasingan. Karena yang penting itu bagaimana seseorang mengamalkan kebenaran. Meskipun ya yang lain dalam kondisi rusak. Ya, maka kalau dikatakan bahwa jamaah itu yang penting adalah kelompok yang bersatu, ya, banyak jumlahnya, sehingga kalau pengen disebut jamaah jumlahnya harus banyak. Tidak mesti di sini. Ya, Anda di dalam satu RT cuma Anda sendiri yang sudah mengenal sunnah, Anda sudah berusaha menyebarkannya dan lain sebagainya, ya berarti itulah jamaah. Ya, itulah jamaah. Ya, meskipun mungkin banyak orang yang membenci Anda, satu RT, satu desa, gak ada yang sesuai dengan Anda, tapi Anda berada dalam kebenaran, Andalah jamaah. Mereka lah kelompok yang terpecah belah, kan gitu Pak. Ya, maka ikhlas kalian ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, makanya Nabi mengatakan bada'a Islamu gharib. Islam itu ya asing. Ya, Islam itu adalah hal yang asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Ya, ini yang pertama, bahwa makna salaf atau nama lain dari salafi adalah al-jamaah. Ya. Baik, selanjutnya yang kedua, jamaatul muslimin dibaca. Yang kedua, jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin. Berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Faqultu, "Fa illam takun lahum jama'atun wala imamun?" Qala, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'addu 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta 'ala dzalik." Hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dari imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan imam lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut, meskipun engkau harus mengikit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan semacam itu.
Al-Qadhi Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wafat tahun 792 Hijriah, mengatakan al-jamaah ialah jamaah kaum muslimin. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Baik. Termasuk bagian dari al-jamaah adalah jamaatul muslimin. Ya. Nama lainnya adalah jamaatul muslimin, dan ini berdasarkan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim terkait tentang pertanyaan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika Hudzaifah bertanya tentang keburukan dan lain sebagainya. Di akhir Nabi mengatakan, apa yang harus dilakukan ketika tersebar kekacauan dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau berpegang teguh, bersatu kepada al-jamaah atau jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ikhwas sekalian, artinya apa? Yang mereka berada di dalam kebenaran misalnya. Makanya Hudzaifah mengatakan, fa illam takun lahum jama'atun wala imam. Kalau misalnya mereka enggak ada jamaah, enggak ada imam lagi, gimana? Maka kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Walau anta addu ala asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. Hendaknya engkau menjauhi seluruh kelompok tersebut, meskipun engkau harus mengangkat atau harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan semacam itu. Ikhwas sekalian, hadis ini memerintahkan kita untuk selalu berpegang pada jamaatul muslimin. Nah, sebagian mengatakan bahwa ini hadis menunjukkan kita harus memiliki baiat dan lain sebagainya. Tentunya tidak demikian. Karena ada yang salah dalam memahami baiat sehingga baiatnya malah per kelompok. Baiat kepada pemimpin kelompoknya, nah tidak. Ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, di sini menunjukkan pentingnya kita belajar terus, supaya kita ini tetap berada di atas akidah yang benar dan tata cara sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, makanya kata para ulama, ketika belajar kok sembunyi-sembunyi, disampaikan pun dengan diam-diam dan lain sebagainya, ini bisa jadi adalah kelompok sesat. Makanya tidak ada di dalam kajian kita ini, ayo ngumpet-ngumpet, tidak ada. Kita sampaikan terang-terangan. Bahkan kalaupun ada intel, ada apa, silahkan ikut, kan gitu. Karena memang tidak ada yang tersembunyi dalam akidah salaf. Enggak ada ini akidah salaf khusus yang tingkatannya udah makrifat misalnya. Tingkatannya udah tinggi, enggak. Memang yang namanya belajar tetap harus bertahap. Tetap harus bertahap. Diawali dulu dengan pengenalan din, pengenalan usulus salasah dan lain sebagainya. Jangan kita tiba-tiba belajar kitab yang udah tebel-tebel, enggak juga. Ini tingkatan dalam belajar betul. Tapi kalau semua yang disampaikan, ya udah silakan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, ini. Baik. Ketika tidak ada lagi kelompok yang bisa kita pegang teguh, maka jauhilah seluruh kelompok tersebut, meskipun harus menggigit akar pohon, sampai pun harus mati dalam keadaan semacam itu. Al-Qadhi Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, yang ini ada di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan al-jamaah au jamaatul muslimin, maksudnya adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sampai kapan? Batas waktunya itu sampai kapan? Apakah sampai tahun 2020, 2030, tidak?
Kata beliau, ya, yang orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi ya dengan baik sampai hari kiamat. Sampai hari pembalasan. Nah itu ikhwah. Jadi yang dimaksud al-jamaah di sini ya atau jamaatul muslimin adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, jadi kita berpegang pada orang-orang yang mengikuti ajarannya sahabat Nabi. Itu ikhwah. Ya maka jamaatul muslimin al-ma'na huna huwa ya as-sahabatu Rasulillah. Ya sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya al-firqatun najiyah. Yang ketiga, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Maksudnya selamat dari api neraka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan salah satu golongan umatnya yang selamat dari neraka. Beliau bersabda, "Kulluhum finnari illa millatan wahidatan, ma'ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Imam Al-Juri rahimahullah wafat tahun 360 Hijriah mengatakan, selanjutnya sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapa yang selamat itu? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Dalam hadis lain beliau menjawab, kelompok yang besar. Dalam hadis yang lain beliau menjawab, satu di dalam surga, yaitu al-jamaah. Diriwayatkan dari Yusuf bin Asbad bahwa ia berkata, akar dari bid'ah ada 4, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Kemudian tiap-tiap firqah itu bercabang menjadi 18 firqah. Itulah 72 firqah, dan firqah yang ke-73 adalah al-jamaah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa firqah inilah yang selamat. Nah ikhwah, selanjutnya mungkin kelompok atau kalimat yang sering kita dengar namanya adalah firqatun najiyah. Ya, firqatun najiyah artinya apa? Kelompok yang selamat. Najiyah artinya selamat. Apa maksudnya selamat di sini? Selamat di sini maksudnya ya jelas selamat dari api neraka. Ya, kita itu ya hidup seperti itu. Ya, kehidupan kita di dunia tujuannya adalah kalau bisa adalah kita bagaimana dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itulah cara beragama orang-orang beriman. Ya, makanya ikhwas sekalian pilar agama ada 3 kan itu. Ya, bahwa kita beragama itu ada 3 pilar. Ya, yaitu apa? Ya, cinta, kemudian rasa berharap dan rasa takut. 3 ini harus ada di dalam ibadah kita meskipun terkadang ya berbeda-beda prosentasenya. Ya, jadi ketika kita sedang beribadah ya disertai dengan kita berharap surga dengan kecintaan terhadap ibadah tersebut, kecintaan kepada Allah. Kemudian apa? Takut dimasukkan neraka. Ketika kita bermaksiat maka ya apa? Pikirkan 3 hal ini bahwa kita ini takut dengan neraka. Ya Allah adabnya sangat pedih. Ya, kemudian apa? Kita cinta dengan surga dan juga apa? Mengharapkan dimasukkan ke dalam surga. Itulah cara ibadahnya kita. Makanya ya kita ingin masuk dalam al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ya, yang selamat dari api neraka. Ya, nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi mengatakan bahwa golongan yang selamat itu cuma 1, Pak. Nah, cuma 1. Cuman 1 ini bisa jadi akan jadi rebutan beberapa kelompok kan gitu. Ya, kelompok yang satu mengatakan itu kami, kelompok yang lain itu kami dan lain sebagainya. Tapi kita lihat apa makna 1 ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kulluhum finnar,
semuanya di neraka. Ya, illa millatan wahida, kecuali satu kelompok saja. Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Udah enak tuh. Barometernya ini aja tuh. Apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Silahkan Anda menganggap itu kami. Tapikah ajaran Anda sudah membawa ajarannya sahabat? Apakah yang Anda amalkan itu ajarannya sahabat? Kalau tidak, bagaimana Anda mengaku itu kami? Maka ikhwah sekalian, ya inilah ajaran salaf. Ajaran salafi itu maksudnya apa? Ya mengambil salaf kita siapa? Sahabat Nabi. Makanya barometer kita adalah gimana ibadahnya mereka. Udah. Kira-kira sahabat ibadahnya begini enggak nih? Kalau enggak ya udah, berarti kita enggak lakukan. Ya, kira-kira kalau ada yang meninggal misalnya, apakah para sahabat melakukan ritual-ritual lain gitu kan? Oh ternyata sahabat kalau udah nguburin selesai pulang. Yang kalau dalam kearifan sekarang dianggap apa? Seperti kucing misalnya kan gitu. Ya, berarti itulah cara sahabat, mau gimana? Ya, Anda mau protes ya protes sama sahabat berarti. Ya, begitu ikhwah sekalian. Ya, jadi inilah beratnya kita ikhwah sekalian. Jadi banyak orang sudah mencampur adukan, menambah-nambahi ajaran sahabat Nabi dengan modifikasi ibadah. Nah, ini bahaya ikhwah. Ya, ini jelas bahaya. Makanya tidaklah Rasul mengatakan sesuatu kecuali pasti hal itu terjadi. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang mengamalkan ajaran yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia pasti tertolak kan gitu. Mungkin di masa sahabat Nabi, ya itu kayaknya nggak mungkin kan gitu. Di masa awal-awal Islam itu kayaknya nggak mungkin. Yang ada kita pengen ya Rasulullah sebagai kedua kita. Tapi ternyata di akhir-akhir sahabat, ya sudah mulai muncul modifikasi ibadah. Ada orang ngumpulin batu kan itu. Ya, kemudian berzikir dengan batu-batu tersebut. Ini masih ada di masa sahabat Nabi sampai ditegur oleh sahabat Nabi. Ya, apa yang kalian lakukan? Kami menghitung tasbih kami menghitung ibadah kami dan lain sebagainya. Ya, kata salah seorang sahabat mengatakan seandainya kalian menghitung dosa-dosa kalian lebih baik. Ya, ini ikhwas sekalian. Jadi ya pengakuan yang di sini mengatakan bahwa semuanya di neraka kecuali satu. Lalu ini menjadi sebuah pengakuan. Maka lihat apakah yang Anda lakukan sesuai dengan ajaran Rasul. Ini yang berusaha kita sampaikan kepada jamaah. Tapi ya itu, ya namanya menyampaikan kebenaran itu nggak akan mungkin mulus, Pak. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran, ya udah beliau dianggap ya penyair, beliau dianggap penyihir, beliau dianggap orang gila, macam-macam. Ini Rasulullah. Maka jangan heran kalau kita pun menyampaikan kebenaran yang muncul di masyarakat ternyata hal yang bertolak belakang. Dengan kalimat wah ini kelompok intoleran kan gitu. Ya kelompok yang ingin memecah belah. Tidak. Begitulah ikhwas sekalian yang akan dihadapi oleh kita. Tapi sekali lagi ketika Anda berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi, maka berarti Anda sedang memegang bara api, Pak. Ya, al-mutamassikuna bi sunnati kal qabid alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka dia seperti memegang bara api, Pak. Ya, bukannya megang api, kalau api mah gampang habis, dipegang aja mati insyaallah.
Tapi kalau bara api ya berat, Pak. Ya, tangan Anda akan melempuh. Ya, Anda akan menghadapi penolakan-penolakan. Tapi selalu kita ingat bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin akan menghadapi ancaman-ancaman. Ancamannya macam-macam gitu. Ya sudah, nanti kalau jenengan meninggal kita nggak bakal ngurusin. Ya, kita katakan insya Allah ada Allah, tenang aja. Ya, Allah yang akan mengurus semuanya. Ya, maka kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, jangan kita itu terpengaruh dengan kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya mengikuti kebanyakan orang, ya banyak orang itu akan membawamu dari jalan kebenaran. Jadinya melenceng kita, Pak. Ya, maka ikhwas sekalian, ini yang tadi saya sampaikan. Banyak orang menganggap al-jamaah yang penting bareng-bareng gitu kan. Yang penting banyak orang. Ya, meskipun akidahnya tadi beda-beda atau mereka ahli maksiat semua, kan gitu enggak. Ya, bagaimana orang-orang yang ahli berzina kumpul jadi satu disebut jamaah? Ya nggak bisa. Ya, ini ikhwas sekalian. Maka al-firqatun najiyah maknanya adalah yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya berjalan di atasnya, kalau kita ingin selamat, yang ikuti jalan itu. Ngikuti jalannya, oh ini sahabat dan Rasulullah dan sahabat jalannya sini, ya kita ikuti itu. Ya, kan logikanya gini, ya, bahwa Rasulullah dan para sahabatnya berjalan, ini yang akan bawa ke surga. Masa iya kita ngambil jalan lain dengan kalimat oh ini jalan pintas? Ya nggak bisa, Pak. Jalannya udah ada, ini loh Rasulullah, ikuti aja itu udah. Ya, maka kalian akan selamat, yang disebut dengan firqatun najiyah. Al-Imam Al-Ajuri, ya, dalam kitab-kitab syariah, beliau mengatakan selanjutnya, sesungguhnya beliau salawatullahi wassalamu alaihi pernah ditanya siapa yang selamat itu. Jadi Rasulullah ditanya siapa yang selamat, maka Rasul mengatakan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ya, ikhwas sekalian, sebenarnya udah enak gitu beragama, Pak. Ya, kita beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, selesai. Gampang. Jenengan gak akan ribet, gak akan sulit. Karena apa? Inna dina yusrun. Agama itu mudah, dan apa yang dibawa Rasulullah itu mudah pasti. Ya, kecuali tentunya dengan orang-orang yang imannya lemah dan lain sebagainya, mungkin menganggap kok berat ya, kita harus sholat 5 waktu, ya kita harus puasa di bulan Ramadan, macam-macam. Ya karena keimanan kita yang lemah, itu dianggap berat. Tapi bagaimana lagi kalau kita melenceng dari ajarannya Rasulullah? Ya puasa harus ditambahi apa macam-macam, sholat 5 waktu harus ditambahi, ada modifikasinya. Ya tambah berat sebenarnya, Pak. Harusnya kan gitu. Ya makanya kadang orang berpikir kok agama berat banget sih gitu. Padahal intinya kan mudah. Ya, tidak ada yang sulit di dalam agama ini. Makanya ikhwas sekalian, kalau kita berpegang pada ajaran Rasulullah dan para sahabat Nabi, yakin mudah. Dan kita tidak akan mengeluarkan banyak effort, ya, tidak akan mengeluarkan banyak tenaga, biaya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ikhwah. Maka di sini dikatakan sekali lagi, kata Imam Al-Ajuri, Rasul menjawab yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, itulah yang selamat. Kalau Anda ingin selamat, ayo ya berada di barisan sahabat Nabi.
maka akan selamat. Dalam hadis lain beliau menjawab, ya kelompok yang besar. Ya, dan dalam hadis lain beliau menjawab satu di dalam surga, yaitu al-jamaah. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian ikhwah sekalian, dalam kitab syariah juga disebutkan, dan ini ijtihadnya para ulama. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan hal ini. Bahwa dikatakan oleh Yusuf ibn Asbat, ya, akar dari bid'ah itu ada 4, yaitu Rafidah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Ucapan ini memang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tapi bisa kita pakai. Ya, tapi bisa kita pakai. Bahwa kelompok-kelompok sesat itu awalnya mereka ini. Ya, kelompok sesat itu ya Khawarij, ya, kemudian muncul habis itu Rafidah, ya, lalu di akhir-akhir muncul Qadariyah dan Murji'ah. Khawarij, dan kita sudah menyampaikan berkali-kali, nanti insya Allah di akhir kitab kita sampaikan kembali. Khawarij muncul di masa Ali bin Abi Thalib, meskipun pemikiran Khawarij sudah muncul di masa Rasul. Ketika ada seorang yang gundul, botak, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Ya, dan ini membuat Rasulullah marah. Wa man ya'dil idalam akun a'dil, kalau saya nggak berbuat adil terus siapa yang berbuat adil? Ya, hampir orang ini dipenggal kepalanya oleh para sahabat. Ya, Nabi mengatakan akan muncul dari golongan ini orang-orang yang keluar dari Islam. Ya, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ya, ini ikhwah, itu orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian ada Rafidah, ya jelas ini orang-orang Syiah. Ya, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Orang-orang yang memang sebenarnya intinya ya sama dengan Yahudi, Pak. Karena Rafidah itu dibangun oleh siapa? Yang membuat adalah Abdullah ibnu Saba al-Yahud. Ya, orang-orang atau orang Yahudi yang pura-pura Islam, ya muncul agama Syiah ini. Sebenarnya kalau mereka memproklamirkan diri sebagai agama Syiah, selesai, Pak. Jadi kita tidak akan ribut. Cuman permasalahannya mereka menganggap dirinya sebagai Islam, itu aja. Ya. Islam mana yang menjelek-jelekan sahabat Nabi? Ya, Islam mana yang menjelekkan istri-istri Rasul? Kan gitu. Berarti kan sebenarnya sangat melenceng dari Rasulullah. Bagaimana kita itu mengikuti perjalanan Rasulullah? Kita harusnya di rumah itu membaca sirahnya Rasul. Dan sirahnya Rasul itu tidak lepas dari istri beliau, tidak lepas dari sahabat-sahabat beliau. Terus muncul Syiah, seakan-akan merubah distorsi sejarah, atau merubah sejarahnya Nabi. Oh ini, ya Aisyah itu pezina, Hafsah itu pezina, Abu Bakar ini merubah Al-Quran, Umar merubah Al-Quran. Lah ngapain? Ya, kan kayak kurang ajar dari orang-orang Syiah. Kita itu disuruh belajar sirah, makanya ikhwah, ya kalau di dalam Al-Usul As-Salasah kita belajar apa? Ya, ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, wa ma'rifatun nabi, pengetahuan tentang nabi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah, pengetahuan agama Islam dengan dalil, kan itu. Kita berbicara tentang Allah, ayo kita mengenal Allah dengan kita memahami tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Kemudian apa? Pengetahuan tentang Nabi dengan apa? Kita membaca sirah beliau dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Apa iya? Ya, dari beliau lahir sampai beliau wafat itu beliau sendiri aja gitu kan. Kan di situ ada istri-istri beliau. Di situ ada sahabat Nabi, ada Abu Bakar yang menemani hijrah Rasul. Bagaimana orang-orang yang menemani hijrah Rasul dianggap sebagai berhalanya umat ini, na'udzubillah. Ya, kita greget Pak kalau bicara tentang Syiah. Karena mereka ngaku Islam tapi pengennya ngancurin Islam.
Ya, ujung-ujungnya sebenarnya pengen menjatuhkan Rasulullah, tapi kalau mereka mau menghina Rasul habis kan gitu. Ya, tapi cara menjatuhkan Rasulullah dengan apa? Jatuhkan istri-istrinya. Ya, oh kalau istri-istrinya jelek ya berarti suaminya jelek. Bagaimana Aisyah dianggap pelacur? Ya berarti suaminya jelek dong. Siapa? Rasulullah. Naudzubillah. Ya. Caranya menghancurkan Rasulullah, hancurkan sahabat-sahabatnya. Padahal kita tahu seseorang itu di atas agama sahabatnya. Kalau sahabatnya Rasul rusak, berarti Rasulullah ngajarin yang rusak. Ini enggak mungkin, ikhwan. Dan itulah yang muncul. Itulah yang terjadi. Maka hati-hati. Ya, jaga anak-anak kita semuanya. Jaga generasi umat ini karena mereka terus ya menyebarkan beasiswanya untuk sekolah di negeri mereka yang mereka sekarang seakan-akan sedang menyerang Yahudi Israel kan gitu, padahal hanya sandiwara udah. Ya tidak ada, mereka itu saling berperang. Naudzubillah. Maka ikhwan sekalian jangan tertipu dengan Rafidhah. Kemudian juga ada Qadariyah. Ya, Qadariyah ini ada yang mengatakan ya tidak percaya dengan takdir. Ya, ada juga yang Jabariyah, yaitu bahwa semua itu udah ditakdirkan atau dipaksa dengan takdir, nggak ada pilihan. Nah, ini kelompok-kelompok yang sesat. Ya, yang harus tentunya kita peringatkan umat ini. Kemudian ada Murji'ah. Ya, Murji'ah ini orang-orang yang terlalu meremehkan. Ya, seakan-akan pokoknya jenengan punya iman aman, selesai. Gak usah beramal soleh, jangan punya iman kalau bermaksiat aman, tenang aja. Ya, mau bermaksiat kah, mau melanggar larangan Allah aman. Yang penting punya iman dalam hati. Kan ini terlalu meremehkan Murji'ah ini, Pak. Maka hati-hati dengan Murji'ah juga. Yang mereka mengatakan iman kita itu cukup di dalam hati, nggak perlu kita beramal soleh, nggak perlu kita meninggalkan maksiat. Bahkan mengatakan bahwa iman kita itu sama seperti imannya Abu Bakar. Ya, bagaimana bisa disamakan? Ya, ini orang-orang Murji'ah. Ya, tidak bisa disamakan antara keimanan kita ya dengan keimanan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, sekali lagi ini adalah ijtihad. Ya, pendapat bahwa akar bid'ah itu ada 4, yang 4 ini melahirkan 72 firqah. Ya, melahirkan 72 firqah karena masing-masing firqah itu terpecah menjadi 18. Wallahu alam. Ya. Dan firqah yang ke-73 adalah al-jamaah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa firqah ini yang selamat. Maka ikhwas sekalian, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah golongan yang selalu ittiba kepada Rasul dan para sahabat Nabi. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi, itulah yang kita ikuti. Tapi kalau itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi, ya kita tinggalkan. Itu yang disebut firqah an-najiyah. Tapi kalau ngaku firqah najiyah cuman memodifikasi ibadah, ya berarti Anda tidak mengikuti sahabat atau tidak mengikuti Rasulullah. Taib, yang keempat, at-taifah al-mansurah. Yang keempat, at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlus syami fala khaira fikum. La tazalu taifatun min ummati mansurina. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'atu." Apabila penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka sampai tiba hari kiamat. Baik ikhwas sekalian, ini juga salah satu penamaan bahwa salafi adalah at-taifah al-mansurah. Ya, tadi kita katakan al-jamaah, jamaatul muslimin. Kemudian al-firqatun najiyah, kemudian yang sesuai hadis adalah at-taifah al-mansurah. Ya, bahkan ini menjadi sebuah ma'had atau pesantren di Kediri
Ada pesantren namanya At-Taifah Al-Mansurah. Nah, taib. Apa makna Taifah Al-Mansurah? Adalah golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau ahlus Syam rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Ahlus Syam ya berarti negerinya para nabi, diantaranya adalah Palestina, Yordania, ya sebagian Irak dan lain sebagainya. Ini negeri Syam. Ya, dan ini menjadi pusat kota ya di zaman Umayyah, ya Daulah Al-Umayyah. Ya, naam. Kata Nabi, apabila penduduk Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Tapi la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, tapi akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang akan ditolong oleh Allah. Ya, jadi maksudnya apa? Ada kelompok yang terus berada di atas kebenaran, insya Allah. Gak mungkin orang itu semuanya rusak semua satu dunia ini, kecuali nanti pas hari kiamat kan gitu. Makanya di sini la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Umat yang akan ditolong, yang benar-benar mengajarkan dan menebarkan kebenaran, mereka tidak akan takut orang-orang yang membahayakan mereka, ya tidak akan takut dengan orang-orang yang mencela mereka, ya sampai datang hari kiamat. Ini ikhwah. Ya, makanya ikhwah sekalian, ini adalah At-Taifah Al-Mansurah. Mereka ditolong untuk menegakkan agama ini. Ya, dalam riwayat yang lain kenapa? Ya akan senantiasa ada dari umatku yang menyuarakan kebenaran. Nah ini, ya, maka insya Allah, ya, meskipun mungkin kita akan ditentang dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tapi Allah senantiasa menjaga ada sekelompok orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka terus menyuarakan kebenaran. Ya. Nah, maka ini ikhwah sekalian, dan itulah yang disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Sampai kapan? Ya, sampai nanti hari kiamat. Karena ikhwah sekalian, nanti begitu akhir manusia, Allah matikan semua orang yang beriman. Nah, di sini berarti sudah nggak ada lagi nih. Ya, Allah matikan orang-orang yang beriman. Tersisa orang-orang yang jahat, tersisa orang-orang yang buruk. Ya, bagi mereka lah hari kiamat. Maka ikhwah sekalian, ya selama ya kita masih jauh dari hari kiamat, insya Allah ada kelompok yang masih terus akan memperjuangkan kebenaran. Ya meskipun ditolak di sana sini. Ya wallahu alam. Ya lanjut, sekarang kita bicara nama-nama yang ya disebutkan oleh para ulama yang lain. Ada juga nama-nama dan gelar yang dinisbatkan kepada mereka dengan sebab berpegang teguhnya mereka kepada sunnah Rasulullah SAW di hadapan ahlul bid'ah. Di antara nama-nama itu adalah salaf, ahlul hadis, ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba. Nama-nama dan gelar-gelar yang mulia ini berbeda dengan nama-nama dan gelar-gelar firqah-firqah sesat. Nah, ya nanti kita baca sini. Nama-nama lain yang dinisbatkan kepada salaf, ya, yaitu jelas salaf sendiri. Ada ahlul hadis, ada ahlul asar, ya, ahlul asar maksudnya ya pengikut sahabat. Ada ahlus sunnah wal jamaah dan ada al-ghuraba. Nama-nama dan gelar yang mulia ini berbeda dengan nama-nama dan gelar-gelar firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang ada dari beberapa sisi. Jadi nama-nama yang disampaikan oleh para ulama ini berbeda dengan kelompok-kelompok sesat. Dilihat dari beberapa sisi. Silakan yang pertama.
Yang pertama, bahwa salafiyah atau ahlus sunnah merupakan nisbat yang tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam semenjak terbentuknya manhaj nubuwah. Gelar-gelar ini mencakup seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan generasi pertama, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memperoleh ilmu dan cara memahaminya, serta cara berdakwah kepadanya. Baik, ini yang pertama. Ini bolak-balik sudah kita sampaikan. Salaf ya Islam, Islam ya salaf, gitu maksudnya. Bahwa ajaran Islam yang benar, ya itulah ajaran salaf. Maka kalau bilang salafi, kelompok, organisasi, ormas, ya salah. Karena salafiyah maksudnya cara beragama sesuai salaf. Siapa salaf? Sahabat. Dan cara beragama yang benar ya cara beragamanya sahabat. Ya makanya di sini salafiyah, ahlu sunnah merupakan nisbat yang tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam. Ya. Ya, jadi jangan sampai berpikir Islam terpecah menjadi ada salafi. Oh, enggak. Ya, makanya di sini kita sampaikan salafi ya Islam. Ya, salafi ya ajarannya Rasul. Makanya kalau ada orang ngaku salafi tapi ajarannya melenceng dari Rasulullah, ya berarti Anda melenceng. Ya, Anda telah melenceng dari ajaran salaf, nggak bisa disebut salafi. Ya, demikian ikhwah, meskipun mengeluarkan seseorang dari kesalafian bukan ya apa ranah kita. Kadang orang dengan gampangnya orang itu udah bukan salaf kan gitu. Padahal mungkin kesalahannya ya bukan dalam masalah usul tapi dalam masalah cabang keimanan misalnya. Ya tetap itu bukan ranah kita. Justru kita kalau bisa memasukkan orang itu ke dalam agama Islam. Ya, seneng kalau orang itu ngaji gitu kan. Ya, jangan senengnya ngeluarin orang gitu kan. Nah, ini banyak ini. Ya, beberapa orang tuh seneng banget kalau wah, dia udah bukan salaf kan gitu. Ya, padahal mungkin kesalahannya ya tidak ya berbahaya dan lain sebagainya. Baik. Bagaimana para ulama tidak pernah mengeluarkan Ibnu Taimiyah ya atau Ibnul Qayyim. Padahal ada kesalahan mereka. Ya, ada kesalahan, tapi mereka tetap salaf. Ya, dan masuk dalam salafuna dan kesalahannya dalam asma wa sifat. Wallahu alam. Naam ikhwan sekalian. Jadi intinya salaf itu bukan kelompok tersendiri. Ya, makanya ikhwan kan kita bolak-balik. Enggak ada istilahnya kita punya kartu anggota salafi gitu. Enggak ada. Ya, Anda mau masuk silakan, ngaji terus, datang ke kajian ilmu. Ya itulah, belajarlah bagaimana para salaf beragama. Maka secara otomatis Anda menjadi salafi. Karena apa? Karena Anda orang Islam, Islam ya salaf kan gitu. Ya makanya ikhlas kalian ini yang harus kita pahami, nggak ada ketuanya bahwa ketuanya salafi Indonesia tuh ini nggak ada. Makanya ikhwas sekalian ketika ada di satu negara ya salafi malah bikin partai, ya ini bikin ribut. Ya ketika salafi malah bikin ya sebuah partai besar, ya akhirnya ya bukan salaf lagi seperti itu. Ya, kita itu bebas. Yang penting kita itu benar-benar berada di atas ajaran Rasulullah dan sahabat Nabi selamat. Nah, ini ikhwah. Jadi dari semenjak terbentuknya manhaj nubuwah, ya manhajnya kenabian, gelar-gelar ini mencakup seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan generasi pertama. Jadi ikhwas sekalian, Islam itu ada banyak generasi. Tapi kan yang kita ambil siapa? Generasi pertama kita. Ya, nanti setelah ini kita akan menjelaskan keutamaan generasi pertama. Banyak sekali keutamaannya. Supaya kita itu semakin mantap berpegang pada generasi pertama. Ya, ini harus dipahami. Jadi ada generasi pertama dari umat ini. Siapa? Sahabat Nabi. Ya, semenjak Rasulullah diutus di umur 40 tahun muncul kemudian sahabat-sahabat dekat beliau. Ya, nah itulah para sahabat. Itulah generasi pertama umat ini. Ya, kita ini berarti generasi yang kesekian.
Nah, generasi yang selanjutnya maka selalu harus ittiba kepada generasi yang pertama. Nah, siapapun orang yang mengikuti generasi pertama umat ini ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memperoleh ilmu dan cara memahaminya serta cara berdakwah kepadanya, maka ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut Salafiyah. Begitu ikhwan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Salaf itu ya Islam, Islam ya salaf. Baik, lanjut. Yang kedua, bahwa ia mencakup seluruh Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ia tidak dikhususkan dengan label yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, baik dengan menambah maupun mengurangi keduanya. Nah, ini menegaskan yang pertama tadi saya sampaikan, ya, bahwa ajaran salaf ya ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya, ia tidak dikhususkan dengan label yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin. Ya, semua kan kita, apalagi kita paham bahwa agama kita dan ajaran kita sesuai dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Ketika kita beribadah, ada nggak dalilnya? Ya, disebutkan ke dalam Rasulullah? Atau mungkin ada nggak sahabat yang melakukan kan gitu. Jadi kita tuh beragama bukan seenaknya sendiri. Ya, udahlah saya pengen kayak gini. Ya, meskipun di Al-Quran nggak ada, yang penting kan ya kita bebas beragama, nggak bisa Pak. Di dalam beragama tidak bebas sebebas-bebasnya. Ya, tapi ada tuntunannya, ada contohnya. Siapa contohnya? Ya sahabat udah. Makanya bolak-balik kita bicara kalau ngaji salaf, ya maksudnya mengagungkan sahabat, tapi bukan mengagungkan dengan mengkultuskan mereka, bukan. Tapi bagaimana kita mengambil contoh dari mereka gitu. Oh, ini sahabat ngelakuin begini, oh ya berarti benar insya Allah. Ya, maka ini ikhlas sekalian. Jadi apa? Yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari yang lain. Ya, bukan. Ya, ajaran-ajaran yang tidak ada dalilnya. Kita bicara tentang ilmu gaib. Ya. Dalam ilmu gaib nggak boleh kita bicara seenak kita sendiri. Oh, menurut saya di sini ada ini enggak. Tapi harus ada dalil. Ya, oh dalilnya mengatakan demikian dan lain sebagainya. Ini ikhwas sekalian. Jadi tidak ada label bahwa kita itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita itu ya plek ngambil kayak gitu. Istimbatnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tanpa harus nambah-nambahi, apalagi ngurangi. Ya. Kalau Al-Quran sudah mengatakan demikian, hadis Nabi mengatakan demikian, selesai. Ya kita amalkan Pak. Makanya tadi kita di awal mengatakan ya, bahwa kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, terus cara beragamanya sesuai dengan sahabat, gampang, aman, ya, simple, nggak berat, insya Allah. Ya, itu ikhwah. Yang ketiga, bahwa di antara gelar-gelar tersebut ada yang telah sahih berdasarkan sunnah yang sahih, dan di antara gelar-gelar tersebut ada yang nampak dan muncul ke permukaan pada saat menghadapi manhaj cara beragama ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, dan firqah yang sesat, guna membantah bid'ah-bid'ah mereka dan membedakan diri dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, dan untuk menentang mereka. Maka ketika bid'ah telah muncul, mereka membedakan dirinya dengan sunnah. Ketika ra'yu mendapat akal semata dijadikan sebagai hakim, mereka membedakan diri dengan hadis dan athar. Dan pada saat bid'ah dan hawa nafsu telah menyebar di kalangan kaum kholaf, orang-orang belakangan, mereka membedakan diri dengan petunjuk salaf, dan demikianlah seterusnya. Baik. Selanjutnya ikhwah, gelar-gelar ya terkait tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan salaf yang telah sahih berdasarkan sunnah dan yang sahih. Dan di antara gelar-gelar tersebut, nah ini yang kita katakan, ada yang muncul untuk menghadapi kelompok sesat, ya, atau ya apa kesesatan yang muncul di zaman itu. Ya, karena sekali lagi
Ya di awal-awal nggak ada kesesatan. Ya begitu ada kesesatan maka muncul kelompok-kelompok yang terus membantah kesesatan tersebut. Nah ini kan sudah menjadi sunnatullah. Akan terus ada dari umatku yang senantiasa berada di atas kebenaran. Ya begitu muncul Al-Quran makhluk, muncullah Imam Ahmad dan lain sebagainya. Ya, intinya setiap ada kesesatan mereka akan berubah atau muncul dengan nama-nama yang lain. Ya, maka ikhwas sekalian, ya ini senada dengan awal-awal ya manusia kan gitu. Di awal-awal manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Ya, tidak ada kesyirikan. Maka Allah belum mengutus yang namanya Rasul. Tapi begitu muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh, maka Allah utus Nabi Nuh. Kan gitu. Demikian ikhwah. Jadi awalnya semua sesuai dengan ajaran Rasulullah. Aman. Tapi begitu muncul Khawarij, begitu muncul Rafidhah, ya Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, ya Asy'ariyah dan lain sebagainya, maka ini perlu dibantah. Ya, yang membantah ini maka muncul nama-nama atau gelar-gelar tersebut. Makanya ya tadi gelar-gelar tersebut ada yang nampak dan muncul ke permukaan pada saat menghadapi manhaj ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ya firqah yang sesat, ya guna membantah bid'ah mereka dan membedakan diri dengan mereka. Tidak bergaul dengan mereka. Nah ini ikhwah, ya kalimat tidak bergaul bukan berarti ya tidak serawung kan gitu. Ya. Makanya kalau ada orang salah, oh nggak boleh kita bergaul berbicara dengan ahlul bid'ah. Kalau sekedar berbicara apalagi mungkin membenarkan, nah itu enggak masalah. Tapi kalau menjadi teman mereka, nah ini ya makanya al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan atau tentara. Ya, mereka bisa bersatu kepada orang yang senada, yang semisal, yang setuju dengan caranya. Nah ini. Tapi kalau tidak ya tidak. Ya, demikian. Tetapi tentunya mereka tetap ummah. Mereka tetap perlu kita dakwahi. Ya, makanya jangan sampai juga di masyarakat ya, oh itu ahlul bid'ah. Sehingga kita nggak mau ya dengan masyarakat bekerja bakti misalnya. Kita benar-benar menjauh dari masyarakat, ya enggak bisa. Ya, itu tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetap kita bermasyarakat, tapi ketika sudah mulai berbicara tentang kesesatan dan lain sebagainya, kita menyingkir. Meskipun orang-orang ini, loh kok kamu nggak ikut acara ini, nggak ikut acara ini, ya kita harus sampaikan ini acara ya tidak sesuai dengan ya keyakinan kami, yaitu ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru inilah tempat kita untuk berdakwah kalau bisa. Ya, jangan sampai kita muncul aja, kita ikut aja gitu kan, nggak bisa. Ya itu ikhwas sekalian. Nah, ya maka ketika bid'ah muncul, mereka membedakan dirinya dengan sunnah, ahlu sunnah. Ya antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Ketika orang-orang yang berpendapat dengan ra'yunya, dengan akalnya, bahwa agama itu harus sesuai dengan akal, ya, dan dijadikan sebagai penentu hukum, maka mereka membedakan diri dengan ahlul hadis, ahlul athar, ya. Dan pada saat bid'ah dan hawa nafsu telah menyebar di kalangan kaum khalaf, orang-orang belakangan mereka membedakan diri dengan kalimat salaf dan salafun saleh. Baik, lanjut sedikit lagi. Keempat, kita selesaikan bahwasanya ikatan al-wala dan al-bara mencintai dan memusuhi bagi mereka berdasarkan Islam, bukan yang lainnya. Tidak di atas label dengan nama tertentu, ia hanyalah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini menegaskan ini. Jadi kita itu jangan berpikir, oh kalau dia ya satu kelompok dengan saya, maka saya harus cinta dia kan gitu. Jadi di sini dikatakan al-wala wal bara,
ikatan loyalitas dan permusuhan itu berdasarkan Islam, bukan berdasarkan kelompok. Ya, nah banyak ini sudah mulai ya luntur di sini walak baroknya. Ya, jadi banyak kalau kita lihat kelompok-kelompok di luar sana kan gitu. Oh ini satu organisasi dengan saya, berarti harus saya bela, berarti saya harus loyalitas dengan dia. Oh ini di luar kelompoknya, wah kita harus bantu dia. Ya orang-orang yang telah mungkin menyakiti satu kelompok dengan kita, ya berarti kita harus berbarok dengannya. Ya, tidak ikhwah. Ya, tapi loyalitas ya sama. Al-wala wal bara terkait dengan Islam atau bukan Islam. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Ya, dia muslim, ya tetap kita harus membela. Ya, tapi dia non muslim, ya jangan kita mengagung-agungkan dia. Apalagi dia misalnya orang yang menjadi pemimpinnya orang non muslim, naudzubillah. Ya, maka ini akidah al-wala wal bara memang perlu terus kita dengungkan, Pak. Sudah banyak orang yang mulai ya luntur akidah al-wala wal bara-nya. Ya, ketemu dengan orang non muslim berbaik-baik, tapi begitu dengan orang non muslim ya, maka malah tidak baik. Nah ini. Ya, ini ya yang harus kita pahami. Jadi al-wala wal bara berdasarkan Islam bukan yang lainnya. Tidak di atas label dengan nama tertentu. Yang ada hanya Al-Quran dan Sunnah, udah gitu aja. Ya termasuk kita kadang, ya kalau bukan satu yayasan, oh berarti al-wala wal bara, nggak bisa gitu. Ya, sudah al-wala wal bara di atas Islam. Ya bukan di atas yayasan, bukan di atas golongan, bukan di atas kelompok dan lain sebagainya. Itu ikhwah. Selanjutnya, ya agak dipercepat. Kelima, sesungguhnya gelar-gelar ini tidak mengajak untuk ta'assub fanatik kepada seseorang selain Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa manusia yang berhak untuk disebut sebagai al-firqatun najiyah adalah ahlul hadis wa sunnah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki seseorang yang diikuti dan fanatik kepadanya kecuali Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang sabda-sabda dan keadaan-keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif, lemah. Imam-imam mereka adalah orang-orang yang memahami sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui makna-maknanya, mengikutinya, membenarkannya, mengamalkannya, mencintainya, mencintai orang-orang yang mencintainya dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Mereka adalah orang-orang yang mengembalikan perkataan-perkataan yang masih mujmal atau global pada apa yang Rasulullah SAW bawa berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka tidak menisbatkan suatu perkataan dan menjadikannya sebagai bagian dari prinsip-prinsip agama mereka apabila tidak sahih dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka menjadikan Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah yang Rasulullah SAW diutus dengannya sebagai prinsip dan mereka yakini dan mereka jadikan sandaran. Kesimpulannya ikhwah yang kelima di sini bahwa gelar-gelar tadi bukan untuk ta'assub. Ya, bukan untuk fanatik. Ya, saya salaf. Ya, kemudian menjadi fanatik terhadap satu orang di antara salaf, tidak. Makanya di dalam manhaj salaf itu tidak menyuruh orang untuk fanatik pada satu orang. Ya, menyuruh orang untuk fanatik pada satu ustadz, tidak. Ya, jadi silakan. Selama dia berada di atas manhaj salaf, kita ambil ilmunya. Ya, tapi kalau dia melenceng ya hati-hati, jangan kita ambil kan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, dan sekali lagi tadi termasuk dalam pertemanan, circle-nya siapa? Kalau dia circle-nya ahlu bid'ah dan orang-orang yang tidak sejalan dengan manhaj salaf, ya hati-hati juga ngambil ilmu dengannya misalnya. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi intinya bahwa ya orang-orang ahlu sunnah dan orang-orang salaf tidak memiliki seseorang yang diikuti
dan harus fanatik kepadanya kecuali ya Rasulullah sudah. Ya, hanya mengikuti Rasulullah. Ya, karena mereka terus memahami, belajar tentang ya hadis-hadis Nabi dan lain sebagainya. Ya, kita mengikuti ya orang-orang yang mereka mengikuti ajaran Rasul, mengikuti ajaran para sahabat Nabi, mereka mencintai ajaran Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwas kalian. Jadi intinya adalah bahwa kita tidak fanatik dan taklid buta, nggak ada di dalam kita. Ya, kita mungkin mengikuti orang, yang ngikuti ustadz, oh menurut ustadz ini begini dan lain sebagainya. Tapi bukan dengan fanatik. Makanya ikhwas kalian, semua yang harus kita ambil dari perkataan Rasul. Ketika ada seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, Rasul mengatakan demikian. Lalu ada yang lain menimpali, tapi Abu Bakar sama Umar ngomongnya begini. Itu batal Abu Bakar dan Umar, sahabat terbaiknya Rasulullah. Langsung dikatakan hampir-hampir ya kalian dijatuhkan batu dari langit. Antanzila alaikum hijaratan minas sama. Ya, kenapa? Saya berkata qala Rasulullah dan kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ya, tidak demikian ikhwan. Ya, jadi tentu ini yang harus kita terapkan juga pada yang lainnya, bahwa setiap perkataan kita kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang terakhir, yang keenam. Keenam, bahwasanya gelar-gelar ini tidak mengajak kepada bid'ah, perbuatan maksiat, fanatik kepada seseorang dan tidak pula kepada kelompok tertentu. Adapun firqah-firqah, golongan, aliran dan hizb atau partai atau kelompok yang lain dinisbatkan kepada kelompoknya atau golongannya atau ajarannya atau pemimpin dan pencetusnya yang paling menonjol. Di antara firqah-firqah itu ialah Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Karomiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Thariqah Sufiyah, Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Sururiyah dan selainnya. Nah, ya terakhir ikhwah, bahwasanya gelar-gelar ini tidak mengajak kepada perbuatan bid'ah, jelas. Ya, apalagi perbuatan maksiat. Ya, fanatik kepada seseorang dan tidak pula pada kelompok tertentu. Ya, ini yang harus kita pahami. Maka kalau jenengan beragama kok kayak fanatik kepada seseorang, nah ini, ya, berarti ada yang salah dalam hal ini. Ya, taib. Ini ikhwas sekalian, nama-nama dari as-salaf dan salafiyah yang tentunya diambil dari Al-Quran dan hadis dan juga diambil melihat kondisi lingkungan saat itu. Ya, insya Allah kita akan membahas. Ya, masih terus kita akan membahas tentang sahabat Nabi. Ya, di antaranya adalah kita akan membahas keutamaan salafus saleh. Berarti di sini maknanya adalah keutamaan generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Nabi yang insya Allah dengan banyak sekali hadis-hadis dan juga perkataan para ulama. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ini saja di kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semakin memperkuat akidah kita di dalam salaf dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah berada ya di dalam mengikuti jalannya sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.